31. Perkenalkan, nama saya Umi Faiza dengan NIM S1A1231134. Perkenalkan, nama saya Siti Armina dengan NIM S1A1231134. Perkenalkan, saya dengan NIM S1A1231134. Perkenalkan, nama saya Sofia Nur Amal dengan NIM S1A1231134. Air sumber kehidupan kita, tapi tahukah kalian pengelolaan air yang tidak baik bisa menyebabkan bencana? Kita akan membahas bagaimana air dikelola khususnya di Kota Kendari. Apa sih pengembangan sumber daya air? Jadi, pengembangan sumber daya air itu merupakan sebuah usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia dan lingkungannya terhadap air, mulai dari kualitas hingga pengelolaannya. Jadi, ini terpakai dari berapa air yang digunakan. Ya, tepat sekali. Ini juga termasuk dalam daerah aliran sungai, pengendalian banjir, dan penyediaan air bersih. Ada 3 aspek utama dalam penggunaan sumber daya air. Yang pertama adalah konservasi, yang merupakan reboisasi di daerah hulu dan pembuatan sumber resapan. Yang kedua ada pengembangan, yang merupakan pembangunan waduk, embung, dan jaringan irigasi. Dan yang ketiga adalah pengendalian, yang dimana merupakan pengendalian tanggul, kolam retensi, dan sistem drainase perkotaan. Nah, kolam retensi Boulevard yang ada di depan saya ini termasuk dalam upaya pengendalian banjir. Dalam teknik sipil, terutama dalam merancang saluran air atau kolom penampung seperti ini, kita sering menggunakan 2 persamaan dasar. Nah, kedua rumus inilah yang sering digunakan oleh insinyur untuk menentukan dimensi kolam dan saluran supaya air yang masuk bisa tertampung dengan aman dan tidak meluap. Infrastruktur air itu cakupannya luas. Contohnya yaitu bendungan dan embun, kolam retensi, saluran drainase, sistem pengelolaan air bersih, dan air limbah. Semua infrastruktur ini saling terhubung untuk mewujudkan pengelolaan air yang terpadu dari hulu sampai hilir. Kolam retensi Boulevard ini cukup terkenal di Kendari. Ina, kamu kan sudah lama tinggal di Kendari. Apakah kamu bisa menjelaskan? Tentu, kolam ini dibangun di Jalan Boulevard, pengelolaan level-level Kecamatan Maruga mulai dibangun di tahun 2019 dan selesai diluncurkan tahun 2021. Tujuannya itu ada 2. Yang pertama, menampung limpasan Sungai Wanggu agar tidak terjadi banjir seperti yang pernah melandai Kota Kendari pada tahun 2013, sekaligus menjadi destinasi wisata dan ruang terbuka hijau bagi warga. Berapa besar kapasitasnya? Total luasnya 8,9 hektar terbagi menjadi kolam hulu seluas 3 hektar dengan tampungan 150.000 meter kubik dan kolam hilir seluas 5,9 hektar dengan tampungan 295.000 meter kubik. Jadi totalnya 445.000 meter air bisa ditampung sementara di sini. Kolam ini mampu mereduksi debit banjir sekitar 12% atau setara 70 meter kubik per detik dengan periode ulang desain selama 25 tahun. Dulu, tiap musim hujan, kawasan ini langganan banjir. Pada tahun 2013, banjir besar bahkan merendam Kota Kendari hingga ketinggian 2 meter. Akibat Sungai Wanggu meluap, rumah warga jalan utama semuanya tergenang. Nah, itulah alasan Kementerian PUPR melalui BWS Sulawesi 4 membangun kolam retensi ini, karena agar luapan sungai Kaliwanggu tidak langsung membanjiri di pemukiman, tetapi tertampung dulu di kolam ini kemudian dialirkan kembali secara terkendali. Nah, sistem ini juga dilengkapi dengan tanggul sepanjang 5 km di sepanjang Kaliwanggu yang nantinya ke depannya akan dibangun kolam regulasi Nanga-Nanga di bagian hulu dengan kapasitas 1,5 sampai 2 juta meter kubik. Penelitian Hidayat dan kawan-kawan tahun 2025 dari Pusat Perencanaan Wilayah Nasional menganalisis perubahan kawasan ini menggunakan citra satelit dan sistem informasi geografis. Hasilnya, sebelum tahun 2019, kolam ini hanya lahan kosong dengan jalan dan jembatan. Setelah pembangunan, muncul 1 unit kolam retensi seluas 8,9 hektar dan 5 unit kios atau warung baru yang dimanfaatkan warga untuk
cerita soal efektivitas reduksi banjirnya kan? Betul, studi Taufik dan Fahrul tahun 2021 menunjukkan untuk periode ulang 2 tahun, debit puncak banjir teredukasi 23% dari 117,9 menjadi 9,7 meter kubik per detik. Bahkan untuk periode ulang 100 tahun, tetap ada reduksi sekitar 17%. Kolam ini contoh nyata penerapan prinsip-prinsip teknik sipil, mulai dari perencanaan hidrologi dan analisis curah hujan di Daswanggi. Yang kedua, perhitungan debit puncak banjir untuk berbagai periode ulang. Dan yang ketiga, manajemen resiko banjir secara terintegrasi dari hulu ke hilir. Karena itu, kolam retensi Boulevard ini bisa jadi studi kasus yang baik untuk mahasiswa maupun profesional di bidang sumber daya air. Air harus dijaga dan dikelola dengan bijak. Dengan infrastruktur yang baik, kita dapat mencegah bencana. Teknik sipil punya peran vital di sini. Pemerintah membutuhkan dengan semua pihak termasuk masyarakat. Kolam retensi bukan hanya solusi teknis sipil, tapi juga solusi komitmen untuk menjaga kebersihan kota.